Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Ferry Manurung. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, tentu tubuh kita banyak sekali memerlukan asupan-asupan makanan yang berserat dan sehat. Nah, dari mana kita dapat menemukan asupan-asupan makanan yang sehat itu? Yaitu dengan cara mengkonsumsi seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya berkesempatan untuk turun langsung ke lapangan, melihat dan menyaksikan hidroponik mini milik Tani Makmur Hidroponik yang ada di Riau ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan kesehatan makanan, hidroponik juga berfungsi loh untuk menghilangkan stres atau gabut kita ketika berada di rumah aja. Karena kan pemerintah sudah memerintahkan untuk work from home, yang artinya bekerja di rumah aja. Mungkin teman-teman ada yang gabut, ada yang suntuk, ada yang stres karena di rumah aja. Ini juga bisa menjadi alternatif untuk kita menghilangkan stres-stres tersebut. Nah, pada hari ini saya ingin membagikan kepada teman-teman semua bagaimana cara penyemaian, kemudian pemindahan, serta pemanenan sayur-sayur yang menggunakan media air ini atau tanaman hidroponik. Yang mana sebelumnya saya juga ikut dalam proses pembuatan instalasi-instalasi ini. Jadi untuk teman-teman semua jangan kemana-mana ya, tetap saksikan dan ikuti kegiatan saya di channel ini. Oke? Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, kita akan membahas bagaimana proses atau cara, yaitu cara menyemai, kemudian pemindahan, yang ketiga pemanenan. Nah, kita masuk kepada tahap yang pertama teman-teman, yaitu tahap penyemaian benih. Yang mana ini merupakan tahap yang sangat penting dalam proses berhidroponik. Karena proses penyemaian benih atau penanaman benih ini merupakan salah satu hal yang paling penting, berhasil atau tidaknya tanaman yang kita tanam. Jika cara yang kita lakukan salah atau media-media yang kita berikan salah, itu dapat mempengaruhi hasil dari tanaman yang kita tanam. Baik, yang pertama kita memerlukan alat-alat yang sederhana sekali, yaitu yang pertama kita memerlukan tray semai. Bisa dilihat teman-teman. Nah, tray semai ini berfungsi untuk media atau tempat di mana kita akan memindahkan, menanam benih pertama kali yang berbentuk biji ke dalam tempat ini. Nah, yang kedua, tentu kita memerlukan benih sayuran atau buah-buahan yang akan kita tanam. Terserah teman-teman semuanya, teman-teman ingin menanam cabai kah, menanam sawi kah, atau menanam daun sawi kah, terserah. Yang penting itu merupakan benih yang bagus, yang mana itu juga mempengaruhi hasil dari tanaman yang akan kita tanam. Kemudian yang ketiga, kita memerlukan kokopit, yang mana bisa dilihat teman-teman, kokopit ini merupakan parutan dari tempurung kelapa yang sudah dihaluskan. Sebenarnya teman-teman, media utama dari penanaman hidroponik ini kita perlukan yang namanya rock wool. Nah, rock wool itu sejenis seperti busa yang mana dia menjadi tempat untuk kita memindahkan benih yang berbentuk biji tadi ke dalamnya, lalu kita pindahkan ke tempat ini. Tetapi karena kita berada di desa yang mana alat yang kita butuhkan itu yang bernama rock wool itu tadi sulit untuk ditemui, kemudian juga biaya yang akan dikeluarkan lebih mahal daripada ini, maka kita menggunakan alternatif lain untuk menanam benih ini. Teman-teman tidak perlu khawatir, kualitasnya tetap sama meskipun sedikit agak berbeda, tetapi benih yang kita tanam juga akan tetap bisa tumbuh menggunakan kokopit ini. Nah, oke teman-teman semuanya, kita akan masuk kepada step pertama, yaitu pemindahan media kokopit ke dalam tray semai. Diratakan ya teman-teman, sampai merata ke semua lubang yang ada di tray semai ini.
Nah, teman-teman semua ya, setelah kokopitnya sudah diratakan seperti ini di atas tray semainya, selanjutnya kita akan membuat lubang-lubang kecil untuk memasukkan benih yang akan kita tanam di kokopit ini. Caranya mudah, cukup menggunakan media kayu saja yang kecil, terus kita tekan-tekan seperti ini. Ini terus dilakukan ya teman-teman sampai semua lubang-lubang yang ada di tray semai ini terlubangi untuk penanaman benih yang akan ditanam di atasnya. Nah teman-teman, setelah semua lubangnya sudah rata seperti ini, selanjutnya kita akan memasukkan benih yang akan kita tanam ke atas kokopit ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menanam benih sawi atau biasa orang nyebutnya pakcoy ya teman-teman, sawi sendok. Sekarang kita ambil benihnya. Oke teman-teman. Nah, karena yang mau saya tanam ini benih sawi, yang mana kita tahu ya teman-teman, sawi sendok itu dia memiliki tekstur bentuk yang lebih besar dibandingkan seperti kangkung, bayam dan lain-lainnya. Jadi yang kita tanam ke dalam kokopit ini cukup hanya 1 atau 2 benih saja. Sedangkan kalau kita menanam sayuran-sayuran yang dia bentuknya lebih kecil dibandingkan daripada sawi ini, seperti contohnya bayam atau kangkung, kemudian daun sop, itu bisa lebih daripada 1, seperti 7 sampai 10 benih. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam proses penanaman ya, ke dalam kokopit ini. Bisa dilihat ya teman-teman, caranya mudah sekali. Terus kita ratakan sampai semua lubang yang kita sudah buat tadi terisi oleh biji-biji benih yang akan kita tanam. Oke teman-teman semuanya, semua lubang-lubang yang sudah kita buat tadi sudah saya isi penuh dengan biji-biji benih yang akan kita tanam di atasnya ya. Jadi proses selanjutnya yaitu kita tutup sedikit saja benih yang sudah kita tanam tadi supaya dia tidak terlalu terkena panas gitu ya teman-teman. Kita tutupi sedikit saja. Semuanya ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah semuanya sudah diratakan seperti ini, selanjutnya kita akan membasahi kokopit yang sudah ditanami biji ini tadi. Kali ini saya menggunakan media semprot seperti ini. Sebenarnya terserah teman-teman saja mau membasahinya cara seperti apa, apakah disiram dengan media lain atau mungkin direndam. Yang jelas jangan sampai benihnya keluar dari kokopit yang sudah kita tanam tadi. Nah selanjutnya kita semprot ya teman-teman. Bisa dilihat ya, kita basahi satu persatu lubang yang sudah kita tanami benih sawi tadi. Oke teman-teman, setelah semuanya sudah kita basahi seperti ini tadi, nah, selanjutnya kita tinggal biarkan benih ini selama kurang lebih sekitar 7 hari ya teman-teman. Tetapi kita tidak bisa membiarkan dia terkena sinar matahari secara langsung. Jadi kita harus melihat dan memperhatikan di mana kita letakkan tempat ini. Dia tidak bisa terkena matahari secara langsung dan juga tidak bisa dalam suasana terlalu gelap. Nah, jadi teman-teman harus pandailah memilih tempat untuk meletakkan benih ini tadi yang sudah kita tanam dalam kokopit. Nah,
Setelah 7 hari penyemaian ini, jika kita lihat dia sudah pecah benih dan sudah mulai tumbuh daunnya sekitar 2 atau 3 helai, barulah kita bisa memindahkannya ke dalam instalasi hidroponik. Nah, oke teman-teman semuanya, kita setelah tadi proses pembenihan, selanjutnya kita akan masuk kepada step yang kedua, yaitu pemindahan bibit ke dalam instalasi hidroponik. Teman-teman bisa lihat, ini adalah beberapa contoh dari benih yang sudah berusia 7 hari yang saya katakan tadi. Kita punya contoh tidak banyak ya teman-teman, tetapi beginilah kira-kira nanti gambaran bibit yang kita sudah semai tadi selama 7 hari ke depan. Dan jika sudah besar seperti ini, kita sudah bisa memindahkannya ke dalam instalasi hidroponiknya. Nah, untuk media yang kita gunakan memindahkan bibit ini ke dalam instalasi, kita perlu 2 media. Yang pertama yaitu kita memerlukan cup. Biasanya nih cup digunakan untuk cup es krim ya teman-teman. Dan kemudian yang kedua yaitu kita butuh busa yang sudah digunting seperti ini. Nah, sebenarnya media yang digunakan untuk pemindahan bibit ke dalam instalasi ini yaitu menggunakan net pot ya teman-teman. Tapi lagi-lagi karena benda net pot ini tadi sulit untuk ditemukan, apalagi harganya juga lebih mahal dibandingkan media yang seperti ini, maka kita lebih memilih menggunakan media ini. Tetapi tidak mengurangi kualitas daripada bibit yang akan pindahkan ke dalam instalasi ini teman-teman. Oke teman-teman, bisa lihat bagaimana proses pemindahannya. Pertama kita cabut pelan-pelan ya teman-teman. Pelan-pelan. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan, kita selipkan ke dalam busa yang sudah kita gunting tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan ke dalam cupnya, cup yang sudah dilubangi ya teman-teman. Masukkan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini semua kita lakukan perlakuan yang sama ya teman-teman. Kita masukkan lagi ke dalam cupnya. Sampai akarnya keluar seperti ini ya teman-teman. Jadi perhatikan. Oke, nah, setelah seperti ini kita akan langsung pindahkan ke dalam instalasi hidroponiknya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini, pastikan akarnya keluar dari busa yang sudah kita gunting tadi. Nah, ini sebagai contoh nih ada instalasi yang kosong. Kita bisa masukkan ke dalam instalasinya teman-teman. Pastikan akar yang keluar ini tersentuh oleh air yang mengalir di dalam pipa ini ya teman-teman. Lurus seperti ini. Nah, buat perlakuan yang sama terhadap semua bibit-bibit yang sudah tumbuh seperti ini. Dan nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini ada kangkung, ini ada selada teman-teman, dan ini ada daun sop atau daun seledri ya teman-teman. Nah, ini tanaman yang sudah berusia sekitar seminggu pemindahan ke dalam instalasi. Sedangkan untuk seladanya ini sudah berusia sekitar 2 minggu lebih ya teman-teman. Dan ini sudah masa panen seharusnya. Kita lihat. Nah, jika kita perhatikan akarnya teman-teman, nah akarnya akan seperti ini, akan semakin besar ya teman-teman. Di dalam pipanya seperti itu. Nah, jadi tidak ada sedikit pun menggunakan media tanah ya teman-teman, semua menggunakan media air. Nah, seperti itulah kira-kira contoh dari pemindahan bibit ke dalam instalasi hidroponik.
Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kepada step yang ketiga, yaitu step pemanenan sayur gitu ya. Berbeda dari step-step sebelumnya, yang mana kita pada step penanaman benih, pemindahan benih ke dalam instalasi itu menggunakan media tanam tanaman sawi. Nah, tapi pada kesempatan kali ini, berhubung sawi yang kita tanam tadi memerlukan waktu untuk proses sampai kepada pemanenan yang memakan waktu sekitar hampir 20 hari, maka itu kita memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengambil contoh proses pemanenan sayuran, yaitu selada. Sebenarnya pola yang digunakan dalam proses pemanen tetap sama seperti sawi, kangkung, juga selada ini, prosesnya tetap sama. Jadi mari kita perhatikan proses pemanenan dari sayuran selada ini. Pertama kita cari dulu teman-teman mana yang besar yang cocok untuk dipanen. Nah, ini teman-teman. Jadi akarnya sudah cukup banyak ya, karena memang sudah masanya untuk dipanen gitu. Nah, cup yang tadi kita gunakan sebagai wadah untuk menanam benih agar bisa digunakan lagi. Jadi teman-teman jangan sampai merusak cupnya ini, agar bisa digunakan lagi untuk penanaman selanjutnya. Jadi teman-teman cukup hanya memotong akar dari sayuran yang akan kita panen seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kita potong, kita bisa tarik langsung. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini bisa dicuci dan langsung dikonsumsi ya teman-teman. Seperti ini. Buat perlakuan sama terhadap tanaman-tanaman selanjutnya ya. Kita potong akarnya. Nah, lalu kita ambil sayurnya seperti ini. Nah. Terserah teman-teman saja mau perlu berapa banyak sayur yang akan dikonsumsi ya. Berhubung ini hanya sebagai contoh, maka kita hanya mencontohkan 2 saja untuk proses pemanenan ini. Nah, teman-teman semua ya, sebagai akhir dari video ini, saya ingin menyampaikan bahwa tanaman hidroponik ini selain dia berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kemudian untuk menghilangkan stres kita terhadap kegiatan yang mungkin begitu-begitu saja, tidak memiliki kegiatan yang lebih daripada itu. Nah, hidroponik ini juga berfungsi untuk membantu perekonomian kita di masa pandemi seperti ini. Sama-sama kita ketahui ya teman-teman bahwa di masa pandemi seperti ini banyak di antara kita mungkin yang kehilangan pekerjaan, maka ini bisa menjadi lahan usaha untuk teman-teman semua mulai bergerak di bidang sayuran hidroponik. Nah, karena prosesnya tidak terlalu lama ya teman-teman, berbeda dengan tanaman konvensional yang ditanam dengan media tanah. Tanaman hidroponik ini dia lebih cepat dan lebih mudah proses panennya. Untuk itu, bagi teman-teman semuanya yang ingin memulai usaha, bisa memulainya dengan cara bercocok tanam dengan media hidroponik ini. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Nanti kita akan bahas pada video-video berikutnya tentang hidroponik ini. Saya Ferry Indrawan Manurung, mahasiswa UIN Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Salam pemberdayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.